Ya, kali ini saya membahas tentang ayam KUB 1 dan ayam KUB 2. Tentu untuk prosedurnya dalam pengiriman ataupun dalam permohonan ayam KUB kepada Balit Bantan atau biasa kita sebut juga Balitnak atau BPTP. Umumnya ada beberapa prosedur yang kita harus lakukan untuk pengambilan ayam KUB 1 maupun ayam KUB 2. Itu tergantung permohonan kita mau seperti apa. Nah, dari yang saya pelajari bahwa ada begitu banyak juga yang ternyata masih bertanya-tanya itu pengambilannya seperti apa, dan apakah memang benar ayam KUB itu ada sertifikatnya atau tidak. Sejujurnya bahwa ayam itu tidak ada sertifikat, bukan bentuk sertifikat tetapi bentuk surat balasan dari BPTP, artinya kepenunjukan permohonan kita bahwa disetujui, dan itu menyatakan bahwa ayam itu adalah sah dari atau asli dari ayam KUB, dari ayam pemerintah. Nah, banyak yang beredar nih teman-teman ya. Banyak yang beredar, ada orang-orang yang saya tidak tahu mungkin tujuannya apa ya. Ini biasanya mereka yang tidak paham, belum ada di dalam sana, belum pernah melakukan transaksi di BPTP. Seringkali ketika kita membeli ayam KUB 1 atau 2, banyak orang tidak meyakini bahwa itu adalah ayam KUB. Kenapa? Karena banyak orang menyampaikan bahwa ayam itu dari tetasan, mungkin dari farm mana atau farm apa gitu. Sehingga ya saya sendiri pun alami bahwa banyak orang yang mengatakan ayam yang saya pelihara adalah merupakan ayam kampung biasa, atau mungkin disilangkan ya, X dengan X, atau ayam KUB dengan ayam kampung. Nah, ini untuk menepi semua gonjang-ganjing tentang caranya, tentang tentang ayam kita yang kita dapatkan melalui BPTP. Nah, untuk ayam yang di depan teman-teman ini yang saya pelihara adalah ayam KUB 1. Saya belinya di PT Unggas ya, PT Unggas. Tapi ada yang baru sekitar 5 hari lalu masuk ke saya, itu ayam KUB 2. Nah, kalau KUB 1 dia lebih dominan banyaknya kaki hitam. Hanya bisa dihitung 1-2 yang kaki kuning. Tetapi kalau untuk ayam KUB 2 lebih dominannya kaki berwarna kuning. Nah, kembali lagi kepada pembahasan kita tentang benar atau tidaknya ayam kita, verifikasinya benar nggak ayam kita memang adalah ayam KUB dari BPTP atau bukan. Nah, ini dia teman-teman, ayam KUB 2 yang merupakan ayam BPTP, dan saya ambil dari BPTP Ciawi Bogor. Nah, mungkin ada teman-teman bertanya, kenapa ayam ini KUB 2 tapi masih ada kaki hitam? Jadi teman-teman jangan salah, ketika kita beli ayam DOC seperti ini, tidak semua kaki kuning.
Tapi umumnya lebih banyak kaki kuning, sama seperti ini kaki kuning. Ya, ini kaki kuning. Jadi populasi ayam di sini adalah 100 ekor. Ya, dengan lampu 60 watt, dan saya kasih satu minuman seperti ini dan tempat pakannya seperti ini. Ya, ini sudah jalan usia, ada yang berani di kamera nih, tapi ada yang enggak. Dia sudah usia 5 hari, ya, 5 hari sudah jalan. Ya. Ini masih sama seperti dengan ayam KUB1. Kalau ada suara yang agak nyaring, mereka takut. Nah, kemudian ini yang lantai 1, lantai dasar. Nah, ini populasi juga 100. Setiap 3 hari saya ganti ya. Setiap 3 hari saya ganti lantainya supaya nggak basah. Ini kaki kuning, teman-teman juga bisa lihat semua kaki kuning, dan warnanya lebih kepada warna ayam kampung. Ya. Saya memberi pakan ini sudah langsung memberi pakan BR511 dan dikasih minuman Vitacik. Nah, dari 200 ekor yang datang, mereka lebihkan biasanya 4 ekor. Jadi 204 ekor. Tapi kemarin ada ini hari ada 1 ekor yang mati karena diinjak-injak sama teman-temannya. Padahal sebenarnya ini luasnya 1x1 ini teman-teman. Ruang dari mereka di sini adalah 1x1. Tapi memang waktu pertama sampai agak lemah yang satu itu, ya, fisiknya tidak terlalu kuat. Pada akhirnya dia mati juga, ya. Nah, ini mungkin gambaran yang saya tunjukkan sama teman-teman. Ini ada beberapa ini adalah rumah yang tidak ditinggali lagi, yang tidak dirawat, dan saya rawat, akhirnya saya buat jadi kandang. Nah, ini adalah pakannya. Untuk ayam yang sudah usia 2 bulan 4 hari tadi, ini pakannya saya kasih seperti ini. Ini adalah pakan apa ya, campuran ya, bukan lagi ini ya, tapi campuran ya. Dan kita dapatkan di sini, menurut keterangan dari penjual, ini ada 10 bahan di dalamnya. Ada jagung, ada dedak, ada tepung roti, tepung gandum, ada premix, dan macam-macam di dalamnya. Nah, sudah menghabiskan kurang lebih sekitar mulai dari pertama ya, ayam KUB1 ini yang saya pelihara, sudah menghabiskan kurang lebih sekitar 4 karung. Ya, 4 karung itu terdiri dari BR511 1 karung, dan 3 karung itu adalah pakan campuran yang tadi. Ya. Dan mereka makan dengan lahap ya. Pakan campuran itu awalnya mereka nggak terlalu suka, tapi lama-lama mereka suka juga ya. Mereka ngumpul di sini. Nih, ada yang nangkring di sini. Nah, mungkin ada teman-teman bertanya caranya untuk kasih makan mereka. Ya, tentu begini teman-teman. 1 bulan setelah kita lepas dari BR511, hampir mau lepas dari BR511, kita mulai campur teman-teman pakan racikan itu dengan BR511 dengan perbandingan 50 30 ya, begitu ya. Sorry. Misalkan 1 liter 1 kilo untuk makan pakan racikan, setengah kilo untuk BR511, dan sampai kita nggak pakai lagi BR511. Saya murninya sekarang sudah nggak pakai
makanan fur, nggak lagi. Ini sudah nggak pakai pakan fur. Semuanya sekarang saya pakai campuran untuk pakan campuran ya. Jadi kalaupun enggak ya saya campur pakai sayur-sayur gitu, sayur singkong atau sayur pepaya yang saya dapati aja gitu. Maka saya campur gitu. Karena vitaminnya sudah terpenuhi. Dan kalau untuk minuman saya memakai Neobro. Di usia seperti ini sudah pakai Neobro. Dan ya saya bersyukur bahwa ayam-ayam ini sehat. Ya sekarang saya mulai beralih ke profesi ini karena saya merasa lebih mudah, lebih suka dan lebih banyak kegiatannya ya. Nah ini tempat ini teman-teman, seperti teman-teman lihat ya, adalah kandang yang sementara kita akan buat nanti dari tempat ini sampai ujung sana ya, kurang lebih sekitar 8 meter. Dan ini juga pokoknya satu tempat ini kita akan buat. Tapi di sini juga saya buat, rencananya akan membuat kandang lagi di dalam ini. Yang rencananya adalah ayam Bangkok. Jadi ini rumahnya luasnya 163 ya, 163. Nah ini adalah ayam Bangkok saya. Kalau yang laki-laki ini adalah Bangkok SS. Ada sisiknya untuk kakinya, tapi di jarinya ada sisiknya. Tapi kalau yang ini Bangkok biasa ya, Bangkok klasik. Nah, rata-rata ini sudah mulai dewasa. Ada pejantannya, ada betinanya, dan betinanya ya betina yang sudah mau hampir siap jadi indukan. Nah di sini juga ada ayam Bangkok klasik. Ya. Ini ayam biasa, ayam Bangkok biasa. Dan yang ini juga ayam Bangkok klasik. Saya lupa ini usianya berapa teman-teman. Saya lupa. Kalau ini sudah usianya sekitar 7 bulan, jalan 8. Ini kalau nggak salah sekitar 4 bulan. Saya tunggu. Bukan. Mau jalan 3 bulan nih teman-teman. Mau jalan 3 bulan karena waktu belinya barengan dengan yang di dalam kandang itu. Ya. Dari 3 ini teman-teman ada satu yang memang sangat bagus dari mereka yang sudah pernah datang lihat ayam Bangkok, katanya yang bagus yang ini. Ya, itu yang mereka sampaikan. Nah, itu dia. Ini sempat berantem sama yang Bangkok sini, ya. Dan ini jadi pemenangnya. Ini mereka berantem kurang lebih berapa jam ya. Dan akhirnya dia menyerah. Yang satu ini menyerah. Nah, saya nggak suruh berantem, mereka berantem. Nah ini ada yang sudah calonnya. Calon tunggal ini adalah calon yang bagus menurut teman-teman pecinta ayam Bangkok ya. Jadi seperti inilah tempat saya pemeliharaan ayam saya. Dan ini adalah kandangnya biasa sebenarnya untuk ini, tapi ya dipakai saja untuk ayam Bangkok. Mereka kalau dilepas suka acak-acak tempat ini, jadi kayak kotor gitu. Nah, ini ayamnya nyap manggil indukan, jadi memang mereka masih manggil indukan. Oh iya, di kandang saya juga ini ada ayam import. Ya, ayam import ini yang pertama adalah yang putih adalah ayam Indo Gigante, dan yang di bawah adalah Barred Rock. Tapi ini cuma satu ekor aja. Saya rencananya mau
mau silangkan dengan ayam KUB untuk Indogigante-nya bersama dengan Baretrop. Mau pingin tahu gimana hasilnya. Dan mereka mulai saya perkenalkan makanan campuran. Ya, hari ini baru saya perkenalkan. Ternyata mereka makan juga. Pelan-pelan nanti juga mereka pasti akan jadi mau. Nah, yang beredar Indogigante ini saya pernah lihat di online, harganya yang masih kecil ya, belum sebesar ini ya. Harganya 1 juta loh teman-teman. Sementara yang seperti ini yang sudah besar ini sudah mau jalan 2 bulan nih. Saya nggak tahu harganya bisa berapa. Kalau Baretrop saya juga belum terlalu tahu berapa. Kalau biasanya kalau sudah indukan mahal ya. Ini 2 ini yang saya pelihara. Nah, dulunya tempat ini jadi ruangan pembesaran, tapi pada waktu saya desain ternyata kurang bagus, sehingga pada waktu hujan akhirnya dia banjir di tempat ini. Jadi saya pakai terpal dulu teman-teman, karena loteng di atas ini sudah loteng yang ya sudah berbahaya sebenarnya. Ini bisa jatuh ini. Kita mau ganti terpal sebenarnya ini. Ini rumah-rumah bekas, rumah yang ditinggalkan, dan memang sudah mesti hati-hati. Tapi daripada mereka buang sampah di tempat ini, jadi saya kelola sendiri saja. Nah ini nanti kita buat tempat untuk rencananya kalau ada tamu mereka datang, nanti mereka datang. Memang kami akan sekat. Rencananya kami akan sekat sampai di sini gitu teman-teman. Kenapa? Ada baiknya kita menjaga jangan terlalu banyak orang masuk di tempat kita, karena kita juga belum tahu ketika ada orang masuk itu bisa-bisa mereka sudah membawa virus. Jadi ayam-ayam ini tentu kita harus jaga. Yang terutama adalah desinfektan ya. Saya desinfektan ini setiap minggu sekali. Saya pakai desinfektan cap badak gitu, cap badak. Dan memang teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di sini kurang sekali lalat. Biasanya kalau kandang yang tidak terawat biasanya banyak lalatnya teman-teman. Apalagi ini sudah mulai musim hujan, pasti banyak lalat. Tapi lihat sendiri ya, di kandang saya ini tidak ada, ya bukan tidak ada tapi 1-2 ekor lalatnya ya. Dan tidak berbau. Kandang yang bagus adalah kandang yang tidak berbau. Saya belajar untuk membuat kandang ini bukan langsung jadi, tapi saya belajar kepada senior saya yang sudah terlebih dahulu memelihara ayam KUB melalui YouTube. Saya juga belajar melalui YouTube nih. Ternyata banyak teman-teman yang sukses, mereka memelihara ayam melalui YouTube. Ya sama seperti saya belajar melalui YouTube. Nah ini mereka nyeker, pekerjaan mereka nyeker aja ya. Oh iya, saya lupa satu lagi teman-teman. Dalam minumannya saya mencampurkan yang namanya Bacteriset ya. Maaf ini sudah agak lecek ya. Ini adalah Bacteriset yang kita buat sendiri. Mungkin bisa dikatakan Bacteriset ini sama seperti dengan alkali ya. Tapi saya nggak terlalu tahu juga apakah sama atau tidak. Tapi bahan ini berbeda. Kalau bahannya di alkali itu, kalau tidak salah itu 3 jenis atau 4 jenis ya di alkali. Dan itu memang saya belum buat. Tapi kalau di Bacteriset ini dia kurang lebih sekitar 5 bahan selain dengan bahan dasar dia ya. Dan ini memang cukup efektif untuk diberikan kepada ayam, karena ayam saya ini setelah 1 bulan lepas saya mulai kasih makan kasih minum Bacteriset, dan ternyata sampai hari ini sehat. Jadi mereka makan dengan lahap. Nah tentu jadi kegembiraan kita ketika kita memberi makan ayam kita
dengan lahap dan mereka makannya dengan lahap. Waktu pemberian makan saya tidak selalu tepat waktu. Kadang saya berikan jam 8, kadang jam 9. Itu paginya. Kalau sorenya saya lebih suka memberi makan mereka jam 6 sampai atau jam setengah 7 gitu. Nah, untuk 100 ekor ini itulah yang saya berikan informasi yang ya untuk teman-teman bisa sukses dalam memelihara ayam ya. Sekarang ayam di tempat kita per ekor ya, kalau di pasar harganya kurang lebih sekitar 70-80 ribu untuk betinanya. Sementara untuk pejantan itu bisa di 100 sampai 110 ribu per 1 ekornya ya. Nah, ada lagi teman-teman, kalau kita mau mendapatkan harga bagus untuk hasil usaha ayam kita ya, kita menjualnya atau kita menjualnya di tepat sasarannya, di waktu yang tepat. Misalkan di waktu Desember, Natal dan Tahun Baru atau pergantian tahun, biasanya ayam itu pasti akan melonjak harganya. Sementara demikian juga dengan pada saat Lebaran, harga itu akan jauh lebih naik lagi. Dan waktu penjualan untuk ayam kampung, kalau di Lebaran itu harinya sangat panjang. Sementara kalau untuk Desember, sama seperti saya, agama Kristiani, biasanya cuman di bulan tanggal 23 sampai tanggal 3 Januari itu sangat tinggi permintaan ayam kampung ya, karena mereka lebih suka makan ayam kampung. Orang China juga suka makan ayam kampung, pasti semua juga suka makan ayam kampung. Jadi kalau teman-teman mau jual ayam, jangan jual di hari-hari yang biasa. Kalau di hari biasa ya harganya ada mungkin 60 atau 50 ribu. Ya kalau diambil banyak biasanya per kilo mereka satu kilo dihitung 40 ribu sampai 43 ribu. Ya kalau diambil banyak. Tetapi kalau umpama diambil cuma 1, 2, 3 ekor ya tentu harganya jauh lebih mahal. Jadi ya mereka senang. Nah ini ada ayam ini sering dibully juga ini, tapi bertahan, justru sehat. Karena itu kepalanya botak karena sering dianiaya sama teman-temannya, diketok kepalanya. Jadi itu yang saya dapati. Jadi ketika Lebaran, masuk ke Lebaran teman-teman, harga ayam itu panjang sekali waktunya, penjualannya juga. Jadi pada saat hari hanya itu banyak orang yang pasti akan beli ayam kita. Dan biasanya kita kalau jual ayam pada saat itu harganya kita lihat sendiri mahal. Nah inilah kesempatan bagi kita petani ayam untuk menjual ayam kita ya, yang pasti keuntungan di situ di bulan itu sangat besar. Sama seperti ayam saya ini sudah dipesan untuk bulan Desember, padahal ini baru, memang biaya untuk pakannya sampai Desember cukup besar juga teman-teman. Tetapi yang pasti akan sesuai karena harganya pasti akan mahal. Tapi ada beberapa juga indukan yang kita akan ambil dari sini ya. Karena ini adalah ayam KUB 1, maka kami akan mengambil indukan di sini kurang lebih sekitar 30 ekor dan kami akan pisahkan. Ya, seperti itulah yang teman-teman perlu ketahui tentang ayam. Saya masih baru belajar memelihara ayam. Kali pertama dalam vlog saya, dalam YouTube saya membahas tentang ayam. Saya tidak bahas ini dari ayam ini masih kecil teman-teman. Kenapa? Karena saya masih belajar. Tapi setelah sudah 2 bulan
ternyata saya bersyukur sama Tuhan karena ternyata ayamnya sehat sampai hari ini. Sekalipun ada 1 ekor yang harus pergi, ya. Jadi intinya adalah keseriusan kita, semangat kita mau berusaha, yang kemudian bahwa dari usaha kita tentu tidak sia-sia. Oke, terima kasih. Saya nih comot sama mereka. Ada aja. Nah, ini adalah tempat indukan kita. Berapa kamar ini, Papa Jeremy? Yang kita buat berapa? 4 kamar bisa. 4 atau 5, mungkin bisa 5 kali ya. 5 kamar dengan populasi 1 kamar 5 indukan. Jadi 1 kamar 5 indukan. Ini kita buat seperti ini, ya. Nanti di alasnya kita pakai sekam padi. Sekam padi kering, sekam padi mentah, dan sekam padi yang dibakar. Nah ini, jadi masuk untuk berarti kurang lebih sekitar 5, 10, 15, 25 ya, 25 ekor, 25 indukan. Oke. Ya, ini tempatnya ini berapa kali berapa ya ini, kalau nggak salah 4 ya? Iya. Dari sini 4 kali 5. Ya, 4 kali 5 kita bisa bikin ruangan untuk indukannya 5 gitu. Satu kamar 5 ekor. 4 tiang, satu pejantan. Ya. Ini lagi didesain, teman-teman. Ya, teman-teman para petani ayam, berikut ini saya akan menjelaskan prosedur pengajuan kita ke pihak BPTP. Pertama, pengajuan kita melalui permohonan langsung kepada pihak BPTP melalui email. Nah, caranya kita search di Google, pasti ada nomor telepon kantor dari BPTP. Dalam hal ini saya bertempat di Bogor, berarti BPTP Ciawi Bogor. Nah, setelah saya menelepon ke pihak BPTP, selanjutnya apa yang saya lakukan yaitu mengirimkan permohonan saya ke pihak BPTP untuk berapa jumlah yang saya butuhkan. Nah, proses ini cukup memakan waktu yang cukup lama karena memverifikasi data dan memeriksa email kita. Nah, teman-teman harus ingat bahwa email yang masuk ke BPTP bukan hanya 1 atau 2 email yang masuk, tetapi BPTP Bogor atau BPTP Ciawi aja menerima begitu banyak. Ya, saya mendapatkan informasi bahkan ribuan email untuk permohonan ayam KUB. Nah, jadi artinya apa? Tentunya untuk mendapatkan DOC ini sangat kecil kemungkinan bagi kita, khususnya pengajuan apalagi di luar daerah Pulau Jawa ya. Nah, kenapa? Karena yang menunggu banyak. Setelah kita mengajukan, maka kita akan dibalas dengan tentu yang akan mengkonfirmasi, karena kita sudah menyertakan di email kita adalah nomor HP kita yang ada WA. Mereka akan balas melalui via WA, ya, via WA mereka akan balas dan mereka akan proses. Proses ini pun menunggu waktu
Kenapa? Karena bukan hanya satu orang saja yang akan menandatangani di dokumen teman-teman semua. Nah, verifikasi ini disebut sebagai verifikasi awal. Setelah ada kurang lebih sekitar sekitar 27 kalau saya tidak salah bagian-bagian yang dalam hal ini untuk ayam KUB ini ada 27 disebut sebagai kepala-kepalanya, bagian-bagiannya gitu. Nah, 27 itu akan memberikan tanda menyetujui. Artinya dari 27 itu tidak semua, hanya 7 yang diminta aja. Jadi tidak harus semua. Setelah itu dari surat pertama itu, maka kita akan mendapatkan surat lampirannya ya, yang dari Kepala Balitnak. Dalam hal ini Kepala Balitnak, Kepala BPTP Ciawi Bogor. Nah, surat itu dengan sebuah isi adalah menyetujui dan mengiyakan untuk permohonan ayam DOC kita. Dari semua proses itu, maka pindahlah ke proses yang terakhir, yaitu mengecek apakah ketersediaan ayam itu ada yang sesuai dengan permohonan kita atau tidak. Nah, jika di BPTP hanya tidak terlalu banyak, maka kalau misalkan permohonan kita ada 200 ekor, maka kita mungkin bisa dapat 100 ekor saja. Atau kalau kita permohonan 500, mungkin dapat 200. Nah, biasanya seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu maka akan dilakukan jadwal untuk pengiriman khususnya untuk di Jawa Barat. Tapi kalau untuk yang di luar Jawa Barat biasanya datang ambil sendiri gitu. Nah, saya kembali kepada surat-surat ini teman-teman. Surat-surat ini menjadi pegangan kita ketika kita membuka farm atau bentuk apapun itu untuk kita menjual. Misalkan kita menjual anak DOC, menjual telur, menjual indukan. Nah, maka itu bisa kita buat seperti sebuah surat, seperti sertifikat lah, yang mungkin anggapan kita seperti apa, mau sertifikat, mau apa, itu terserah teman-teman ya. Nah, itu untuk membuat para konsumen kita mungkin atau siapapun yang datang bisa melihat bahwa ayam yang kita punya adalah benar-benar ayam KUB. Tentunya kita harus ingat ada ayam-ayam KUB palsu. Kenapa palsu? Karena bukan lagi ayam KUB murni, tetapi sudah disilangkan dengan ayam kampung, bukan lagi ayam KUB. Jadi ayam kampung biasa gitu. Saya katakan ini ayam kampung biasa. Nah, jadi kita perlu berhati-hati karena banyaknya modifikasi yang dibuat sehingga seperti miripnya ayam KUB. Nah, jadi teman-teman, itulah yang perlu saya sampaikan, saya mau cerita supaya teman-teman ini bisa memahami. Jadi ayam-ayam yang masuk, saya pada akhirnya tadinya nggak mau bikin farm, tapi saya buat farm Anugrah. Farm Anugrah di Parung Panjang. Jadi peternakan saya lokasinya ada di Parung Panjang ya. Dan memang populasi saat ini yang sudah usianya 2 bulan 4 hari dan sudah tembus di 7 sampai 8 ons ya. Tetapi memang tidak terlalu banyak pejantan di sini, tapi lebih banyak betinanya ya. Jadi apa yang kita dapatkan dari pihak BPTP
itu menandakan bahwa kita pernah beli di BPTP. Jadi orang pun akan percaya, dan nama kita biasanya ya yang tidak bisa dibohongi adalah nama kita ya teman-teman, nama kita sudah terdaftar di BPTP. Jadi ketika ada orang tanya benar nggak nama ini sudah pernah beli di BPTP, pasti mereka akan sampaikan sudah pernah. Kenapa? Karena segala sesuatu sekarang sudah masuk di komputerisasi. Datanya sudah ada di komputer itu sebagai laporan kepada ya penanggung jawab pemerintahnya lah ya, karena ini kan ayam pemerintah. Nah jadi itulah yang untuk menepi semua, sehingga banyak orang berkata wah ini bukan ayam BPTP. Nah, apalagi pada waktu saya beli ayam KUB teman-teman, ini dusnya tidak ada logo BPTP. Banyak teman-teman selalu mengatakan logo dus ayam yang tidak ada BPTP berarti itu bukan dari BPTP. BPTP di mana kita pun ada bertempat, masing-masing ada yang mengeluarkan dengan logo, ada yang tidak. Nah, jadi ini jangan salah kaprah teman-teman. Ketika kita belanja beli ayam di OC kita di BPTP, ada yang sampainya ditulis dengan logo BPTP Ciawi Bogor, ada yang tidak. Tapi bukan berarti kita harus menjudge seseorang, oh itu bukan ayam BPTP. Nah, sementara dia sendiri saja ternyata belum pernah beli ayam di BPTP. Nah, ini yang lucunya, kadangkala banyak orang yang tidak suka dengan keberhasilan kita, dengan kemajuan kita, dengan apa yang kita sudah dapatkan, dengan apa yang kita sudah raih, dengan proses yang kita sudah jalani. Banyak orang yang sepertinya ya dalam tanda kutip, tidak semua ya, tapi ada beberapa orang yang mungkin merasa ini tidak asli dari BPTP. Itu tergantung dari asumsi mereka sendiri. Tetapi tentunya kita sebagai peternak atau petani ayam, ya seperti dalam pesan saya, dalam pesan dari teman-teman ya, master ayam, jangan kita membuat satu kebohongan atau tidak jujur ketika kita mulai berusaha. Jadi kunci kesuksesan adalah kejujuran kita juga. Orang akan mengenal kejujuran kita karena yang kita lakukan adalah memberikan informasi yang benar, bukanlah informasi yang dibuat-buat seperti beberapa orang yang menyampaikan, oh ini ayam KUB, tetapi ternyata tidak. Ada beberapa kasus yang masuk juga sama saya, mereka mengatakan itu ayam KUB, tapi ternyata tidak. Nah, untuk ayam KUB ini, populasi dalam kandang saya ini 101 ekor ya. Karena ketika saya beli di PT Unggas Indonesia ya, saya dapat 102 ekor, tapi satu meninggal bukan karena sakit, tapi karena dibully, karena dihajar sama teman-teman yang badannya besar seperti yang di depan kamera saya ini. Itulah, jadi memang susah untuk meyakinkan orang ketika ada orang yang sudah tidak suka dengan apa yang kita mulai kerjakan. Tapi tetaplah kita kerjakan, tetaplah kita lakukan. Apapun omongan orang, kita tetap jalan terus, karena yang merasakan kan bukan mereka, tapi kita yang merasakan dan menikmati. Dari sebuah proses akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Oke, ini saja pembahasan saya untuk ayam KUB saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Nanti ayam yang KUB 2 nanti saya akan saya akan update terus bagaimana perkembangannya.
Terima kasih, nanti kita jumpa lagi dalam acara memelihara ayam KUB 1 dan ayam KUB 2.